Banjir besar yang melanda Bali mengejutkan warganya. Sejumlah warga menyebut baru kali ini banjir besar mereka rasakan. Selain belasan orang meninggal, bencana banjir besar Bali juga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur. Lalu apa yang membuat banjir besar terjadi di Bali? Apakah hanya soal cuaca? Kita simak laporan khas redaksi. Aduh Tuhan. Ada pohon pun saya pegang, saya bergantungan selama 3 jam. Selama itu Rabu pagi 9 September, warga Bali terkejut saat air sungai di sejumlah wilayah di Bali meluap. Air dengan deras masuk ke permukiman warga, bahkan sejumlah bangunan di sekitar sungai ambruk tergerus banjir. Dari data BNPB tercatat ada 81 titik banjir di Denpasar, lalu di Gianyar 14 titik dan di Karangasem terdapat 4 titik banjir. Tidak hanya merusak bangunan, banjir juga menelan korban tewas. Hingga Kamis malam tercatat 16 orang tewas akibat banjir besar Bali. Kengerian soal banjir besar di Bali diungkapkan sejumlah warga Bali yang menjadi korban, salah satunya Atika. Atika yang ditemui di posko pengungsian sambil menangis, menceritakan dirinya selamat usai bergelantungan di atas pohon selama 3 jam. Saat kejadian, dirinya juga berupaya menyelamatkan ibu dan anggota keluarga lainnya yang keduanya menderita stroke. parah sekali, ibu saya terendam 3 jam, sekarang udah keadaannya kritis sekali. Dilarikan ke rumah sakit. Ya, gimana ya? Nggak bisa berkata-kata. Mudah-mudahan ibu saya diberi panjang umur. Alhamdulillah masih ada kesempatan saya untuk hidup. Ada pohon pun saya pegang, saya bergantungan selama 3 jam. Selama itu banjir besar yang melanda Bali juga memporak-porandakan sejumlah sentra ekonomi, salah satunya Pasar Badung. Sejumlah pedagang harus meratapi toko dan barang dagangannya yang hancur terendam air. Tidak hanya itu, pengunjung pasar juga harus menderita kerugian karena sepeda motor mereka terendam banjir. Sebanyak 39 sepeda motor yang terparkir di basement Pasar Badung terendam. Kenapa bisa motornya di basement, Bu? Ya karena kan gini, nggak dibilang nggak gede airnya, terus tak biarin di sana. Katanya kayak juga. Katanya udah kasih tahu gimana motornya bawa, ambil cepet nanti nggak bisa keluar. Baru tak ambil udah gede airnya di bawah. Dari keterangan sejumlah warga bahwa mereka juga tidak menyangka banjir besar bakal melanda, memicu pertanyaan, bagaimana Bali yang tidak pernah terkena banjir besar kini melanda? Pada Selasa hingga Rabu memang hujan deras mengguyur Bali akibat dampak dari badai Moresby dan Kelvin. Namun pengamat tata ruang dan perkotaan Universitas Udayana Putu Rumawan menyebut kerusakan lingkungan akibat dampak pembangunan yang pesat ikut andil membuat Bali terkena banjir besar. Kalau Denpasar bukan padat tapi sudah tersesak, terdesak gitu. Sehingga dengan demikian pergantian atau perubahan fungsi lahan dan kepemilikan lahan sangat masif terjadi di Denpasar pada akhir-akhir ini. Paling tidak dalam 2 dekade terjadi. Sehingga dengan demikian kecepatan pembangunan fisik mengalahkan perencanaan tata ruang. Jadi perencanaan tata ruang sudah tidak siap melayani atau katakan memfasilitasi kecepatan pertumbuhan. Sehingga dengan demikian dikaitkan lagi, mohon maaf, dengan perizinan, ini menyebabkan orang-orang bangun dulu baru izin diproses. Dan ini terjadi pelanggaran yang sangat-sangat ekstrim. Anggota DPR Inyoman Parta menyebut kemudahan investasi di Bali bak pisau bermata dua. Di satu sisi mampu menarik banyak investor, namun di sisi lain mudahnya investasi yang berbuntut pada masifnya pembangunan dengan tidak diikuti tata ruang yang baik menjadi pemicu bencana banjir besar di Bali. Pemerintah pusat menurut saya abai dalam rangka merawat Bali. Jadi di samping dana yang diberikan sangat kecil, pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan dengan sistem OSS
di mana orang bisa membangun di mana saja. Yang penting sudah mengantongi izin nomor induk berusaha dari Kementerian Investasi dan Pembangunan di Jakarta. Sudah boleh membangun hanya dengan mengantongi izin, hanya dengan mengantongi nomor induk berusaha. Jadi orang sudah bebas membangun di mana saja sesuai dengan kehendaknya. Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat masih menghitung kerugian akibat dampak banjir besar Bali. Selain menimbulkan kerusakan yang besar, banjir besar Bali juga melumpuhkan ekonomi, khususnya sektor pariwisata. Tim Liputan CNN Indonesia.